Oke, selamat datang bersama Mas Ges semuanya ya Mas Ges. Tonton video sampai selesai. Setelah habis tes spek iblis si Grand Max ini, ada tutorial mengenai L300 sebelum kita memasang timing baru. Ya, apa saja yang harus kita lakukan terlebih dahulu, dan juga sekaligus menjelaskan mengenai fluenyer BOSBOM ya. Di situ banyak yang penasaran mengenai fluenyer, mengenai irit dan borosnya, dan mengenai lari ataupun nafasnya. Simak video sampai selesai guys, jangan di skip. Putus, woi, kodok guys, mantap. Dua guys, let's go. Jos, tapi rame jalan desanya guys, kayak guys, lemak. Ini gila di river. Waduh guys, rapi tapi sayangnya guys. Oke guys. Beda mas ya? Beda mas. 300 lebih itu 110 tuh mas. Rame jalannya mas. Cepat. Mantap ya. Mantap. Gerak speedo cepat itu. Udah pakai lelet itu guys. Tapi rame jalannya. Udah putar balik aja ntar mas. Wih. Tuh cepet gerak speedo guys. Wah. Mas rame mas. Mas bisa sini mas. Info guys, info bagi sedulurku yang bertanya, yang sudah kejadian masalah habis ganti timing katanya. Om Chris, aku habis ganti timing, kenapa kok mobilku malah nggak mau hidup ya, kenapa om? Dan di satu sisi lain ada juga yang habis ganti timing, tiba-tiba mesinnya jadi pincang katanya ya, cek gitu. Oke. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi ataupun bisa dibuat inspirasi nggih. Entar dulu lednya ini mati, tak ulang, tak hidupin lednya dulu. Ini ya. Sebelum Anda membuka timing bell. Nih, sebelum dibuka sama yang kecil, top itu dipaskan dulu nggih. Top yang dari noken dulu. Titik ini seperti biasa luruskan dulu. Tentu semua sudah tahu ya mengenai top ya. Entah kenapa untuk sedulurku itu ada keluhan seperti ini nih, dipaskan dulu. Dan juga di sini dipaskan dulu. Nih. Mana? Aduh, agak sulit aku ya. Ya ini, caklak ini ya. Ini. Sama ini ya, dipaskan dulu. Baru timingnya dibuka. Nah, nanti ketika kembalikan ke ini timing yang baru mau dipasang, cek ulang lagi topnya, kita paskan lagi. Oke. Untuk top balan juga ada sini ya, ini ya, sudah ya. Top balan tuh udah kelihatan, top balan satunya juga ya. Nih ya, pasang. Nah, jadi kalau jenengan buka sembarangan, tidak dipas top dulu. Yang ditakutkan ini yang jelas geser loh ya, dibuka timing ini nih geser, BOSBOM ini geser sendiri. Ataupun ini juga nanti takut kena polinya, kena putar, ataupun ini kena sentuh atau gimana, ataupun ini ada pergeseran topnya, ya jelas gak hidup ya. Untuk masa yang tidak hidup mobilnya seperti kompresi balik ke sana katanya ya, blok ini tidak pas ini. Jangan paskan dulu poros bawah topnya, lalu poros ini topnya dipaskan. Nanti ini pakai engkol ya, ini karena ini dibuka pasti mental, ini pakai engkol ditahan, lalu biji timing dipasang ya. Untuk masa yang satunya katanya pincang ya, juga sama mungkin kasusnya seperti itu mungkin ya, nggak dipas dulu ya mungkin. Tapi ini loh, kedua tersebut tuh mungkin seperti itu, karena kalau tidak masalah top tidak akan dia itu tidak hidup ataupun ada kendala, tidak ya. Nah, jadi habis buka ini ada kendala, intinya ada kendala ya dari top kendalanya. Untuk yang mas satunya yang katanya langsung mesinnya pincang, blek kelepe berarti iso bengkok atau tope loncat segigi ya iso, atau jenengan waktu membuka nggih, waktu membuka top timing ya ceritanya mungkin sama, tetap gak dipasin dulu sebelum timing ini dibuka, moro-moro dibuka. Nah, ketika mau ngepasin top, poros poli diputar duluan, sedangkan sini nggak pas ini ya,
tidak sejalan ya. Ini kalau tidak sejalan, sana kita putar, klep itu ngeduk, dek dek atas gitu kan. Nah mungkin dipaksa waktu atas itu dek, terus genjot dek. Nah akhirnya klep bengkok. Padahal itu piston natap ke klep, jedak jedak dipaksa mungkin ya. Nah, akhirnya klepnya bengkok. Nah caranya, jika itu memang sudah kita kadung lepas, ini tope gak dipas dulu, sini kita putar, kiranya ngeduk terasa dek, jangan diterusin, berhenti, kita kejar, ini putar, thread, kita putar lagi terus dan seterusnya, terus sampai tidak, intinya tidak natap antara klep sama piston, tidak natap gitu ya. Mungkin jenengan paksa. Menurut pengalaman saya dulu di masih belajar masalah mesin diesel 300 masang mengenai timing ini, pernah kejadian dulu di tahun dulu ya, ada aku masih belajar ya. Suka tak putar tek tek ya, emang ikut cek karena klep didorong sama sektor cek cek, akhirnya klepnya ada bengkok sedikit, bocor bluk 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 bluk, saya hidup. Seperti itu ya, jadi kendalanya ya. Nah, kurang lebihnya mungkin seperti itu. Jika tidak ada masalah kedua tadi itu, tidak mungkin mesin tidak hidup ataupun jadi pincang. Begitu guys. Request yang kedua, sudah timingnya lepas ya. Nih jangan lupa kasih stempet atau grease. Nanti ditutup lagi. Ini tutupnya. Nih, ini. Habis ditutup dilap bersih ya. Jangan sampai ada bekas-bekas minyak ya. Jangan sampai, hanya takut nyiprat di timing, nanti malah timingnya jadi lentur ya. Jangan sampai, jadi harus kering, gelap gitu. Nah itu caranya biar awet. Kalau para bapak montir udah tahu ya, bukan untuk bapak montir ini, untuk sedulur yang entah masih pemula atau memang sedulur pemilik mobil yang seneng otak-atik mobilnya ya, gitu ya caranya ya. Kalau untuk bapak para montir tidaklah, aku tidak mau ngasih tahu ke pak montir, aku dimarahi guys ya guys. Nah yo gini ya caranya nih. Mengenai yang nanya Om Chris, apa saja sih sebelum kita nyetel bros pom, entah itu di fur dan juga setel plunger, apa saja sih sebelum nyetel ini yang kita lakukan lebih awal? Saluran pernapasannya dulu ya guys. Kompas solar bersihkan, udah ada ya tutorial saya tuh cara bersihkan ini, ada ya. Kompas solar, filter solar, mau jenengan ganti terserah, mau sampai cuci pakai bensin terserah. Kalau cuci pakai bensin harus bersih sisa-sisa bensinnya ya, pakai kompresor semprot sampai kering. Pernapasan satu, dan pernapasan sana filter udara semprot bersih. Ketiga, pernapasan klep setel, ikuti karakter mesin. Ada yang pakai kombinasi aku ya, ada yang rata. Kombinasi itu gini, yang E 0,25, yang in 0,20, ada yang pakai 2,20 rata. Kalau 30 aku tidak pernah, nggak suka. Pakai 25 rata aja aku tidak suka, napasnya kempos. Kalau untuk pegunungan dan desa pegunungan itu material aku pakai 25 rata, karena butuh, mobilnya kan pelan, butuh tanjakannya aja itu kan ya. Kalau untuk mobil transportasi itu harus sama-sama dapat, speed pantura dapat, speed tanjakan dapat. Kalau speed perdesaan tuh lain, mobilnya kan tidak banter, kan jalannya pelan, cuma ada nanjak-nanjak gitu kan. Kalau pakai 0,25 rata di situ guys. Oke. Nah, jadi sebelum nyetel ini napasnya itu dibersihkan dulu, ojo moro-moro langsung setel. Wah, napasnya kurang plong, napasnya itu belum plong, moro-moro setel sini ya, karena asile yang ada nanti asapnya malah bul-bul, kan sudah banyak keluhan ya. Yang bertanya itu mengenai cara-cara setel itu, keluhannya udah banyak banget ya, di WA aku masuk banyak, juga di komentar banyak. Ikuti cara-cara saya itu, setel. Nah itu baca, ngefure dibaca karakter mesin, kita bor berapa, plunger, setel juga demikian. Jangan ikuti saya mau diongkek-ongkek puter-puter, wah rusak guys. Di sini banyak perselisihan setel plunger, dikerasi gak makin boros dah. Dikerasi terlalu keras bisa jadi boros, dikendori terlalu kendor bisa jadi boros. Pada inti mesin itu kalau ini sudah buka banyak gini, mobil baru mau respon, itu solar terbuang banyak.
asap banyak. Mobil itu asap banyak itu mentah, tidak terolah. Solar masuk ke ruang mesin tidak terolah dengan sempurna. Akhirnya kebanyakan solar masuk ke sana, gasnya banyak, bel-bel, asapnya tebel, napasnya gak ono kempos. Itu ya guys ceritanya ya. Jika ini sudah banyak bukanya baru respon, tidak ada. Kalau setelan itu yang pas itu, mobil ini baru sentuh gini jengat langsung respon nyendal dek. Nah ini gini mobil langsung wet kayak kodok itu, wah irit. Kenapa? Katupin buka sedikit, solar pun sedikit masuknya gitu loh. Jadi mesin mencukupi, ibarat orang makan itu enggak keseretan ya guys. Minum air kebanyakan ya kita gak enak ya, langsung gluk diminum setengah gelas sambil satu kali ya gak enak ya. Terukur dengan ukuran kita minum air itu sama. Makan nasi pun juga gitu, sak kepel lebokno olah mendelik ya sama guys. Sama mesin pun juga gitu, bledeken wetenge sama, kayak sedikit tek solar langsung ngapute bes des tenaga dek di ruang komprehensi dalam. Tuh ciri khasnya. Jadi ini tidak menentukan. Kalau memang ini posisi kendor bawaan pabrik lunyar ini yo, kalau memang irit mobil akan setel. Buktinya mobil setel di sini mesti aku mainnya keras, bahan pabrik setel keras sih mesti itu dah. Kendori tambah gak melayu, tambah kendor lembek napasnya itu tak kerasi. Kenapa? Keluhan orang pasti mobil lari kesit irit. Nah, jadi nyetel sini itu bukan hanya untuk mobil band lari tok, butuh iritnya lagi guys, karena mobil kerja. Kasihan dibuat boros ya, mobil kerja di sana nyetel terlalu berlebihan over jadi boros. Karena kenapa? Solarnya kakian masuk, jadi banyak main baru responsin, baru garang. Tuh sama kendor pun juga demikian sama, kebanyakan kendor. Intinya ini responnya atuh ini sakmene aja baru ngerespon nih wis boros. Segini sentuh tik mobil langsung danjal kayak kodok setara ya. Kita injak kaki pedal sentuh mobil langsung jalan dek gasnya nyusun, napasnya nyusun, ngisi dek. Tuh dia juga ada kempesnya, nyalip kecepatan tinggi gencet ya ada wut. Tuh guys, itu solar tidak terbuang sia-sia namanya. Tuh mesin gak keseretan kayak tadi dia bilang apa namanya, kelegean guys. Kita minum kebanyakan langsung setengah gelas dibluk, yes, mendem sandas-sandasnya ngeluh ya. Gitu caranya guys. Nah ini guys sudah hidup mesinnya ya. Ini contohnya mesin yang irit ya, irit kesit, napasnya terus ngisi, napas panjang, performa powerful, spek kodok balap ya guys. Suara renyah. Kalau suara langsam nih krak ini udah biasa, itu ciri khas. Jangan dibuang ya. Tuh, nih, gasnya dikit. Tuh, ya. Dikit aja. Nah, tuh. Isi. Mau boros di mana? BBM segini aja sudah mesin sudah mau loncat. BBM baru segini. Nih. Katakan ini BBM, ini idle gas ya. Tuh, konsumsi baru segitu aja masuk. Tuh, ya kan? Ya. Nih, biar kelihatan geraknya mesin. Tuh. Oh guys. Di gas tidak ada bunyi kerak, tidak ada. Yang resiko tuh di gas. Kalau ini masuk kategori halus sudah. Kalau langsam bisa kerak itu udah karakter. Yang kasar tuh di gas gini nih, bunyi kerak itu. Nah, ini renyah. Ya, di gas tidak ada bunyi kerak, tidak ada nih. Ya, tuh. Asap kita lihat di sana, asap tidak ada guys, tidak ada asap guys.
menandakan nafasnya ngisi. Sampai gitu-gitu gasnya guys ya, dedut, tidak akan telat, tidak akan ada ini ceritanya lemot, tidak ada guys. BBM boros tidak ada ya. Mainnya blunder keras, kanan, tidak mesti, kanan kebanyakan boros, kiri kebanyakan boros. Pabrik, bawaan pabrik buktinya ada ya, bawaan pabrik itu sudah banyak mengeluh boros, bukan boros banget, boros bawaan pabrik. Tapi saya setel dengan putaran kanan masuk, sudah dapat lari, dapat irit. Nah, makanya banyak yang nyetel setiap hari ke sini itu bukan hanya karena pengen lari saja, memang pengen irit lagi guys. Kan bisa dilihat di postingan saya itu pelanggan yang datang selalu ganti-ganti terus ya, tidak itu aja. Mungkin akan datang lagi ketika sudah proses kedua seperti ini, 7 bulan, 4 bulan, 5 bulan, ada yang 3 bulan, terserah pemilik. Kalau dari saya anggaran 7 bulan gitu guys ya. Mirip, bukan mirip, kayak mesin bensin udah ya. Responnya 2 kali gitu guys, bukan kok kempos itu, kempos ya.